Oke, selamat pagi semua anak-anak. Baik, hari ini kita akan belajar materi kita yaitu di bab 8. Silakan buka halaman 38. Memahami konsep musik barat. Sudah semua? Nah, kenapa disebut di sini adalah musik barat? Ya, kenapa tidak disebut musik selatan atau musik timur? Karena kenapa? Ya. Oke, menurut saya Pak, karena musik itu berada di Eropa di bagian barat. Jadi menurut Dewa Musik, musik itu berasal dari barat. Ya, betul kata temanmu bahwa musik itu adalah berasal dari benua Eropa di mana musik itu ditemukan di bagian barat. Jadi udah jelas bahwa kenapa disebut musik barat, karena kita di posisi bagian timur. Jadi kalau kita secara geografisnya musik barat itu adalah di benua Eropa, karena sejarah musik itu ditemukan dari bagian barat. Oke, nah sekarang kita akan masuk di konsep musik baratnya. Kita masuk di pengertian musik. Sudah Bapak bilang dari kelas 10 bahwa musik itu adalah segala sesuatu yang memiliki bunyi, ya, dengan ketukan yang teratur. Jadi segala sesuatu yang berbunyi, tetapi ada di situ ketukan yang teratur. Jadi tidak semua bunyi itu dikatakan musik. Baik. Nah, di dalam musik ada unsur-unsur, ya. Perhatikan di bagian C itu adalah menganalisis musik barat. Ada di situ unsur-unsur musik, ya. Di kelas 10 sudah Bapak jelaskan juga bahwa ada 6 unsur-unsur musik. Itu yang pertama, tangga nada, melodi, apa? Ritme atau ritmi, baru birama, harmoni, dan tempo. Jadi kalau kita mendengarkan musik, mendengarkan lagu, maka semuanya yang kita sebut yang ke-6 unsur musik itu adalah salah satunya terdapat di dalam musik. Nah, sekarang kita akan masuk di materi tentang not. Perhatikan halaman 56. Not atau tangga nada, ya. Nah, kita mengenal tangga nada yaitu do re mi fa sol la si do, ya kan? Nah, kita mengenal do re mi fa sol la si do itu udah umum, dari SD kita udah mempelajari. Nah, sekarang kita masuk ke teorinya, ya. Teori musik, ya. Nah, di dalam halaman 56 ini kita mempelajari tanda mula crash dengan tanda mula mol. Apa itu crash dan apa itu mol, ya? Kalau kita membaca dalam buku, ya, di situ dikatakan bahwa crash itu adalah nada yang naik, sedangkan mol adalah nada yang turun. Nah, kita akan mencari crash dan mol. Ini adalah tangga nada atau not, atau disebut dalam bahasa musik adalah akord. Kalau bahasa sehari-hari kita sebut adalah kunci, ya. Nah, not ini mempunyai jarak interval. Yaitu C ke D itu adalah 1, D ke E 1, E ke F setengah, G ke A 1, A ke B 1, B ke C setengah. Nah, itu adalah jarak intervalnya. Nah, sekarang kita akan mencari crash, ya. Mencari satu crash. Nah, untuk menentukan satu crash ada peraturannya. Yang pertama yaitu ambil nada kelima. Selanjutnya naikkan setengah nada ke-7.
Selanjutnya tambahkan I dan S pada nada ketujuh. Ya, itu syarat-syarat untuk mencari tangga nada crash. Nah, kita ambil di nomor satunya. Ambil nada kelima, 1, 2, 3, 4, 5, yaitu G. Baru kita deretkan. A, B, C, D, E, dan G. Ya, nah kita kasih jarak intervalnya. G ke A, 1. A ke B, 1. B ke C, 1. C ke D, 1. D ke E, 1. E ke F, 1. Setengah. F ke G, 1. Oke, kita masuk di peraturan yang kedua, yaitu tambahkan setengah nada Oke, yang mana nada ketujuh di sini? Yaitu F. Nah, kita tambahkan dia setengah. Berarti setengah tambah setengah? 1. Ya kan? Karena jaraknya ini sudah menjadi 1, otomatis jaraknya F ke G itu berkurang. Menjadi setengah. Selanjutnya, tambahkan I dan S pada nada ketujuh. Maka kita tambahkan is. Jadi F menjadi fish. Maka pola jaraknya 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Jadi harus sama dengan pola tangan nada universalnya. Ya. Nah, dikatakan tadi satu crash, artinya satu nada yang nah, yaitu di mana F menjadi fish. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh. Oke, nah sekarang kita akan mencari dua crash. Oke, silakan saya suruh kamu. Ya, tulis 2 crash. Yang pertama diambil nada kelima, turunkan setengah nada ketujuh dan tambahkan identis pada nada ketujuh. Perhatikan tangan nadanya, bukan F lagi, sudah menjadi baru masuk peraturan kedua, turunkan setengah nada ke sudah. Terus tambahkan I dan S pada nada ke silakan duduk. Jadi ini benar ya untuk 2 crash, yaitu di mana dia mengalami 2 nada yang naik, yaitu fish dan cheese, ya. Jadi ini dikerjakan temanmu benar, kita ambil nada kelima 1, 2, 3, 4, 5 yaitu D. Baru kita deretkan dia D, E, fish, G, A, B, C, dan D. Nah, karena dia nada ketujuh yang dinaikkan dan ditambahkan I dan S, maka C menjadi cheese. Jadi 2 crash adalah fish dan cheese. Ya, jadi mengenai crash sudah paham? Sudah paham. Oke, silakan dicatat.
Oke, nah sekarang kita akan masuk di tangga nada mol. Sudah siap dicatat? Oke. Silakan dihapus. Jadi mol adalah kebalikan dari nada crash. Kalau crash itu adalah tangga nada yang naik, sedangkan mol adalah tangga nada yang turun. Oke, baik. Nah, perhatikan ke depan. Oke, perhatikan di depan. Menentukan mol ada 3 sama seperti crash tadi. Yang pertama, ambil nada ke selanjutnya turunkan setengah nada, tambahkan E dan S pada nada keempat. Yang pertama, ambil nada keempat. Mana nada keempat sini? E. Oke, kita deretkan F, terus Oke, masuk yang kedua. Nah, setelah ini kita susun, otomatis kita kasih polanya, jaraknya. F ke G, 1. G ke A, 1. A ke B, 1. B ke C, 1. C ke D, 1. D ke E, 1. E ke F, 1. Oke, setelah kita susun polanya, jaraknya, masuk kita yang kedua. Yaitu menurunkan setengah nada keempat. Mana nada keempat? B. Kalau diturunkan berarti dikurangkan. Oke. B kita kurangkan dia setengah. Menjadi maka otomatis jarak B ke C bertambah setengah. Maka ini menjadi 1. Tambahkan E dan S pada nada keempat. Mana nada tetap? Yaitu B. Yaitu bass. Kan? Karena dia mengalami penurunan nada. Jadi ini adalah mencari 1 mol. Oke, nah sekarang kita akan mencari 2 mol. Oke, silakan. Ini, kamu. Ya. Cari 2 mol. Nada perhatikan nada ya. G dan bass. Ya. Bass ke C. Perhatikan bass ke C 1, C ke D
1. E ke F. F ke G. G ke A ke B. Baru turunkan setengah nada keempat. Mana nada keempat situ? Berarti dikurang. Jaraknya dikurang. Turunkan setengah nada keempat. Kalau diturunkan berarti dikurang. Iya, dikurangkan. Jadi setengah. Maka di sampingnya tambah. Jadi 1. Selanjutnya. Ya, jadi ini cara mencari 2 mol, ya. Cara gampangnya seperti ini tadi, ya, jangan bingung. Ya. Jadi 2 mol itu 2 nada yang turun, bass dan S, ya. Nggak usah dikasih E lagi di sini, tinggal tambahkan S-nya aja. Ya. Paham? Ya, jadi mencari mol itu seperti di atas sama seperti crash, tinggal sebaliknya aja. Kalau crash dia naik, kalau mol dia turun. Nah, di dalam buku halaman 56 itu, 57, di situ udah dicatat semua, ya. Dari 1 crash dan 2 crash. 3 crash, 4 crash sampai 7 crash, seperti juga mol. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 mol. Nah, apa sih gunanya crash dan mol ini? Ya, kalau kita bernyanyi, kalau kita bermain musik, artinya kalau kita mengiringi penyanyi, ya kan? Nah, setiap lagu itu ada nada dasarnya. Kalau contohnya kita belajar paduan suara atau kor, ada lagu contohnya. Contohnya lagu Indonesia Raya, ya. Lagu Indonesia Raya itu kan nada dasarnya ada kan, biasanya itu di atas itu do sama dengan G. Berarti G itu berapa crash? G itu berapa crash? G itu berapa crash? Nada awalnya 1. Nada awalnya crash mulai dari nada G kan? 1 crash kan G. Kalau 2 crash, nah dasarnya apa? Lihat dalam buku. Perhatikan halaman 56 mana di box itu. Nada dasar, yaitu C. Berapa crashnya? 0. Kalau 1 crash, G. Kalau 2 crash, D. 3 crash. Seperti itu. Ya kan? Jadi kalau contohnya nada dasarnya bass sama dengan do, otomatis itu adalah mol. Berapa mol itu? Berapa mol? Bass itu berapa mol? 2 mol. Kenapa yang lain bingung? Perhatikan bukunya. Kalau 1 mol itu apa? 1 mol itu apa? Nadanya apa? F. 1 mol itu adalah kalau 3 mol apa? 4 mol? Perhatikan bukunya. Jadi itu nada dasarnya, nada awalnya. Paham? Jangan bilang paham, nanti kamu nggak bisa menyelesaikan ujian. Ya, nah, sekarang kamu udah paham tentang crash dan mol. Artinya kamu bisa praktekkan di lapangan atau belajar chord atau paduan suara. Kalau ada lirik lagu, kalau kamu cari lirik lagu di internet, contohnya
lagu apa lagu yang sedang ngetrend sekarang contohnya. Nah biasanya itu kan ada partitur lagu kan, dikasihnya kunci-kunci di situ kan. Nah kan dibuat situ nada dasarnya, D sama dengan atau F sama dengan Do. Nah kami oh itu berapa kres atau mol itu ya. Jadi dihafal, ya kan? Kalau dia S, oh S itu kan berapa mol itu S. Nah kamu bisa oh segini, ya kan? Nah kalau kamu semakin belajar tentang teori musik, kamu semakin peka sehingga kamu bisa menikmati musik, kamu bisa bermain musik dengan baik, yang hobi yang bisa main musik atau main keyboard. Oke, nah sampai di situ materi tentang tangan nada, kres dan mol. Jadi pelajaran materi kita pada hari ini telah selesai, yaitu di mana tadi kita mempelajari tentang materi kita tentang apa tadi? Kres dan mol, yaitu teori konsep musik barat. Jadi kamu bisa menggunakan materi ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang kamu yang bisa bermain musik, yang bisa bernyanyi, kamu bisa mempraktikannya di dalam bermain musikmu atau bernyanyimu. Nah, kita udah mengetahui bahwa sejarah musik itu ya, di awal tadi udah saya jelaskan bahwa secara geografis kita mengenal atau lahirnya atau ditemukannya musik itu adalah di benua Eropa. Jadi untuk materi hari ini sampai di sini, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang materi tentang tari dan drama, seni tari dan seni drama. Tugasnya mengerjakan mulai dari 3 kres sampai 7 dan mulai dari 3 mol sampai 7 mol. Silakan dikerjakan di buku tugas dan minggu depan dikumpul. Semoga anak-anak kami bisa mengerti dan menghafal dari 1 kres sampai 7 kres, dari 1 mol sampai 7 mol. Sehingga di ujian kamu bisa mengerjakan soal dengan benar. Baik, ada pertanyaan? Baik, terima kasih. Selamat siang.